dulu. Ya kakak suka sama BTS ya? Hai. Kakak suka sama BTS? Suka. Kakak. Iya nanti ya. Sejarah berdirinya dulu sekitar tahun 2017, sekitar tahun 2017-an itu sebenarnya awalnya ada dari PNS Kementerian Agama. Seperti itu, Kementerian Agama tugasnya itu kan ada bagian yang tugasnya penyuluhan. Ketemulah rapat ini dan kebetulan pas lihat banyak anak-anaknya nih, banyak anak-anak kecilnya di sini kayak tadi kayak gitu, dan ternyata banyak juga yang nggak sekolah kayak gitu. Nah dari situlah jadi muncul ide untuk kenapa cuman ibu-ibunya aja nih yang kita berdayakan, kenapa nggak sekalian anak-anaknya gitu. Nah dari situ Bu Gola dan Bu Ferry ini punya kenalan beberapa anak muda yang sebelumnya tuh pernah kerja bareng lah gitu di bidang NGO juga, dan akhirnya ngajaklah ke sini ngajar adik-adiknya di sini. Tahun 2000 sekitar 1-2 tahun kemudian, itu sekitar 2018 akhiran lah kayak gitu, atau 2019 awal itu akhirnya kita jadikan ini yayasan agar secara hukum lebih legal ya, dari segi legalitas. Sebenarnya tantangannya bukan di ngajar adik-adiknya, bukan ngajar kayak ngajar nulis, baca, atau ngajar seperti pendidikan ya, IPA, IPS segala macam, tapi justru lebih yang lebih pentingnya justru malah pendidikan moralnya tadi. Karena mungkin mereka udah banyak gitu ya diajarin, kan sebagian mereka juga ada yang sekolah formal gitu, atau mungkin yang putus sekolah juga dapat pendidikan non formal. Tapi yang paling susah adalah bagaimana karakter mental kayak gitu, butuh bertahun-tahun lah untuk merubah mindset. Karena mindsetnya gini, mereka itu mindsetnya mungkin juga karena pengaruh mohon maaf ya, keadaan sosial, latar belakang ekonomi gitu ya. Jadi mindsetnya adalah ngapain sih gue sekolah tinggi gitu, ya udah lulus SD atau lulus SMP paling tinggi udah aja gue kerja gitu. Mindsetnya seperti itu. Pas awal-awal ya jelas ada inilah ya, cuman mungkin bisa dibilang mungkin untuk tantangan ada gitu kan, kayak siapa sih ini orang dari luar mau masuk ke sini, bangun kelas terus ngajakin anak-anaknya segala macam gitu. Cuman kalau di sini mungkin ya awal-awal ya karena perkenalan gitu kan, mereka gimana. Oh udah, selebihnya alhamdulillah lancar sih sejauh ini. So far sih kayaknya mayoritas hampir semua ini ya Kak, welcome gitu kan, karena mungkin bisa dibilang mungkin mutualisme juga lah gitu. Merekanya pun juga merasa terbantu gitu kan, kayak misalnya ada dari luar yang donasi ke mereka pun kan mereka juga mendapatkan ini gitu. Kalau untuk lebih validnya mungkin boleh ditanya ke mereka langsung gitu ya. Cuman mungkin kalau yang kita lihat adalah ya itu tadi simbiosis mutualismenya gitu berjalan. Jadi mungkin dari kita ada link-link ini gitu lah ya, link-link kayak donatur dan segala macam. Mereka juga jadi lebih terbantu gitu. Kadang juga jadi kenal juga ke merekanya langsung gitu, dari donatur tadi yang lewat kita kayak gitu. Harapannya seperti itu ya, ke arah positif gitu. Tapi untuk secara signifikannya sebenarnya masih jadi PR juga di kita. Jadi mungkin iya so far mereka welcome gitu dengan apa yang kita anjurkan atau kita ajak mereka gitu. Tapi ada juga yang mungkin agak sulit dimengerti, kayak tadi aku sebutkan bahwa mereka lebih memilih menomorduakan pendidikan lah gitu. Jadi kayak ya udah yang penting lulus sekolah maksimal SMP aja udah kerja gitu. Nah kita pengen bikin mereka punya cita-cita lebih gitu, kayak
lanjut SMA, bahkan lanjut perguruan tinggi kayak gitu. Nah, waktu itu kita ada 2 anak, itu generasi pertama yang kita udah selesai sekolah paket, terus kita masukin ke sekolah tingkat SMA gitu. Nah, orang tuanya ini jadi dari sisi orang tuanya ini agak menentang gitu, karena adalah buat apa gitu, mendingan tuh anak kerja aja, udah nyari duit bisa bantuin kita gitu, bisa bantuin orang tuanya gitu. Dan si anaknya pun juga, yang kan ada 2 anak nih, nah yang satunya pun mindsetnya juga kayak nggak bergairah untuk melanjutkan pendidikan gitu, pengennya juga pengen kerja aja gitu. Dan akhirnya yang satunya ini pun nggak lama keluar lah gitu, dan akhirnya ya kerja gitu, jadi pembantu rumah tangga, jaga toko. Kalau untuk yang satunya lagi tadi, masih alhamdulillah jalan, terus lulus. Jadi kita ada kerja, bukan kerja sama ya dari pembina kita yang tadi PNS Kemenak tadi mewadahi. Yang mewadahi punya link sekolah sih, ada salah satu sekolah Tahfiz Quran di Depok gitu. Jadi inilah dibantulah gitu persyaratannya, terus biaya mereka sekolah pun juga dari donasi orang-orang yang KRPK gitu. Dan nanti lulus insya Allah mungkin akan kayak bantu ngajar di sana, di sekolah tersebut gitu. Coba Alinda. Iya. A-nya kayak gimana A? Terus loh. Yang apa? Udah bersih teman-teman loh. Warna aja kak. Warna. Kalian udah pada yang tahu warna belum di sini? Tahu. Coba tunjuk tangan yang tahu. Aku juga. Coba angkat tangan. Oke. Semua tambah 4. Iya benar. Oh tambah 4. Ajul tadi mana 3 tahun ya? Kita. Angkat tangan. Siapa yang Kita. Kamu coba. Siapa namanya? Adiba. Nenek. Siapa? Belum. Yo, yang belum dapat kita Lihat. Madepnya ke sana. Kita nyanyi kalau pas namanya kan tahu nggak? Jadi kita kan tadi awalan udah berdoa ya. Sekarang kita udah berakhir nih sesi belajar. Dan sekarang untuk mengakhiri Maaf kalau ada kekurangan. kita yang mohon maaf gitu. Kesos bersama kita maju.
jangan gua, sumpah. Dia buruan Pipi. Ya udah. Ayo. Oh iya. Satu, dua, tiga. Kelompok 1 AMS. Sukses.